Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita berjumpa lagi ya untuk pelajaran PAI. Sekarang Ibu akan menyampaikan materi tentang makna hari akhir, yaitu semester 2 kurikulum merdeka. Adapun tujuan pembelajarannya: 1. Meyakini adanya hari akhir dengan benar. 2. Menumbuhkan sikap gotong royong dan mawas diri sebagai bentuk keimanan kepada hari akhir dengan benar. 3. Menjelaskan makna iman kepada hari akhir dengan benar. Nah anak-anak, untuk melanjutkan ke materi yang berikutnya, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang mudah. Amin. Pengertian beriman kepada hari akhir, yaitu iman kepada hari akhir adalah mempercayai dengan sepenuh hati akan datangnya hari akhir. Apabila tidak mempercayai akan datangnya hari akhir, maka tidak bisa dikatakan orang yang beriman. Coba ya, apakah kalian pernah melihat bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, atau tsunami? Bagaimanakah perasaan kamu melihat bencana tersebut? Suatu saat akan terjadi bencana alam yang dahsyat yang akan menghancurkan alam semesta. Nah, itu yang dinamakan hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Baik. Tidak ada satupun yang bisa selamat ketika itu terjadi, sekalipun manusia akan bersembunyi di bawah manapun atau di benteng yang kokoh, tidak satupun yang bisa lolos. Jenis-jenis hari akhir, yang pertama kiamat sugro. Apa arti kiamat sugro? Kiamat sugro artinya kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup. Contohnya kematian seseorang. Yang kedua, bencana alam. Nah, Ibu akan diperjelas lagi dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 185 yang berbunyi, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Ali Imran 185. Kiamat sugro adalah banyak terjadi di sekitar kita. Beberapa contoh kiamat kecil yaitu meninggalnya seseorang, gempa bumi, banjir, kebakaran, tsunami, gunung meletus, dan sebagainya. Sekarang kalian sudah mengerti ya yang termasuk kiamat sugro, bukan? Jadi kiamat itu sebenarnya sudah sering terjadi dan bahkan kita pun mengalaminya. Nah, untuk mengetahui tentang kiamat kubro, mari kita lanjutkan mempelajarinya. Yang kedua, kiamat kubro. Kiamat kubro, hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya, tidak ada makhluk yang tersisa, semua akan binasa. Kiamat kubro ditandai dengan ditiupnya terompet atau sasangkala yang pertama oleh malaikat Israfil. Semua makhluk termasuk iblis akan mengalami kematian setelah mendengarnya. Namun, kapan terjadinya hari kiamat tersebut?
tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya selain Allah. Disitulah salah satu bukti keimanan kita, meyakini sesuatu yang belum terjadi namun pasti akan terjadi. Datangnya kiamat tidak usah kita hitung-hitung, namun yang perlu dihitung-hitung adalah bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapinya. Persiapan itu tentunya bukan tabungan harta dan materi, tetapi berupa tabungan amal ibadah dan amal soleh. Ibadah-ibadah yang kita lakukan dan perbuatan baik kepada siapa saja menjadi bekal kita menuju akhirat. Untuk tanda-tanda hari akhir, tanda-tanda kecil. 1. Munculnya berbagai fitnah. Fitnah itu apa ya? Misalkan seseorang memfitnah orang lain dengan apa-apa omong-omongan yang pedas, omong-omongan yang begitu menyakitkan kepada orang itu dan akan menjerumuskan orang itu menjadi celaka. Nah, itu namanya fitnah. Jangan sampai terjadi kita memfitnah kepada orang lain, karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Contoh hadisnya, al-fitnatu asadu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka kita janganlah sesekali memfitnah orang lain. Contoh yang kedua, banyak bermunculan nabi palsu. Apa nabi palsu itu? Nabi akhir kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila ada orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi, kita jangan mempercayainya, karena sesudah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi ya, sudah penutup. Nabi Muhammad itu nabi akhir zaman. Contoh yang ketiga, banyak kebohongan. Kebohongan itu oleh anak-anak kalian semua ya, sudah suka membohong kepada orang tua, minta ini untuk apa, tapi bohong itu ya. Contoh yang keempat, perbuatan riba. Apa riba itu? Riba itu seperti kita meminjamkan uang. Nah, uang itu harus ada embel-embelnya, harus ada lebihnya. Misalkan pinjamnya 10.000, kembalinya 15.000. Nah, itu namanya riba. Jangan ya, itu hukumnya dosa. Contoh yang terakhir, yang kelima, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Nah, banyak anak yang suka membentak kepada orang tua, menyuruh kepada orang tua, tidak mau menuruti nasihat orang tua ya. Nah, kamu sebagai anak muslimin harus patuh dan taat kepada kedua orang tua. Tanda-tanda hari akhir, tanda-tanda hari kiamat kubro ya. Yang pertama, terbitnya matahari dari sebelah barat. Biasanya matahari itu terbit dari sebelah timur, tapi dengan terbitnya matahari di sebelah barat itu menandakan tanda-tandanya kiamat kubro atau kiamat besar. Yang kedua, munculnya Dajjal. Nah, Dajjal itu katanya suka ada yang menyesatkan manusia atau membawa berita baik dan berita buruk. Untuk menghindari dari Dajjal, kita sebagai orang muslim harus sering membaca surah Al-Kahfi, yaitu pada setiap malam Jumat atau hari Jumatnya, supaya kita terbebas dari Dajjal. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa. Ya, sebenarnya Nabi Isa itu belum meninggal ya, oleh Allah diangkat ke langit. Nanti pas datangnya hari kiamat besar, Nabi Isa itu akan diturunkan lagi ke bumi.
Yang keempat, turunnya Imam Mahdi. Yang kelima, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang keenam, munculnya binatang melata di bumi. Binatang melata itu binatang yang kecil-kecil gitu ya, seperti apa itu, ular yang ada di permukaan bumi akan muncul. Yang ketujuh, munculnya duhan atau awan debu, asap di timur dan barat. Yang kedelapan, terjadinya gerhana di timur, barat, dan jazirah Arab. Cukup sekian materi yang Ibu sampaikan tentang makna hari akhir, jenis-jenis hari akhir, dan tanda-tanda datangnya hari akhir. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.